Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini film Bollywood berjudul Anthony. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, tinggallah di sebuah desa kecil bernama Chako. Chako adalah pria yang sukses di usaha perkayuan. Chako adalah bos yang baik. Dia mempunyai anak buah bernama Narayan. Karena Narayan sudah lama bekerja di Chako, maka Chako sangat mempercayainya. Namun Narayan mengkhianati Chako. Narayan menyelundupkan kayu di belakang Chako. Polisi datang untuk menangkap Chako karena penyelundupan kayu itu. Selama Chako di dalam sel penjara, Narayanlah yang menggantikan posisi Chako. Namun bisnis itu menjadi rugi ratusan dolar. Setelah beberapa bulan, Chako akhirnya keluar dari penjara. Chako kembali tinggal bersama anak-anak dan istrinya. Chako memiliki 2 putri kembar dan anak laki-laki bernama Anthony. Chako yang mengetahui kelicikan Narayan, kini Chako menyewa pengacara untuk menjebloskan Narayan ke dalam penjara. Setelah melewati beberapa sidang di pengadilan, Chako memenangkan kasus itu, dan Narayan pun dipenjara. Namun Narayan hanya dipenjara beberapa bulan saja. Narayan menemui polisi. Narayan menyuap polisi untuk bekerja sama membunuh keluarga Chako. Polisi bernama Martin itu memberikan sebuah racun di makanan keluarga Chako. Chako, istri, dan kedua anak kembarnya pun meninggoy. Hanya tersisa Anthony. Karena saat kejadian, Anthony sedang berada di luar kota untuk menemui pengusaha kaya raya bernama Avaran. Setelah urusan bisnisnya selesai, Anthony ditemani Avaran kembali pulang. Sesampainya di rumah, Anthony melihat keluarganya yang sudah meninggoy. Anthony tahu kalau keluarganya meninggal karena dibunuh. Lalu Anthony mencari tahu pembunuh keluarganya itu. Anthony bersembunyi di bawah kap mobil polisi Martin. Lalu dia ledakan mobil Martin hingga menjadi abu. Kemudian Anthony mencari Narayan. Saat Narayan sedang buang air kecil di pinggiran bukit, dengan cepat Anthony menendang Narayan dari belakang hingga Narayan terbang ke bawah. Dan Anthony juga meledakkan tubuh Narayan. Saat ini Anthony menjadi yatim piatu. Dia tak punya keluarga lagi. Sehingga Anthony tinggal di rumah Narayan. Beberapa tahun kemudian, kini Anthony tumbuh menjadi pria gagah. Anthony melanjutkan bisnis orang tuanya. Anthony menjadi pria yang baik hati. Dia dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Suatu ketika, teman Anthony bernama Manoj bersama putrinya diganggu oleh preman bernama Safir. Safir melukai Manoj hingga Manoj patah tulang kakinya. Anthony yang mendengar penderitaan temannya itu, lalu mengejar Safir. Anthony akan memberikan pelajaran kepada Safir dengan amarah. Anthony menghajar Safir tanpa ampun. Anthony kembali masuk penjara. Di sisi lain, seorang mahasiswa bernama Maria sedang kompetisi kickboxing. Maria ini putrinya Safir. Maria bertanding dengan Robin, namun Robin curang. Saat wasit membunyikan loncengnya tanda berhenti, Robin malah menyerang Maria hingga terjatuh. Maria tak terima hingga membalas kecurangan Robin, malah kehilangan akal hingga melanggar aturan. Wasit mendiskualifikasi Maria.
Tiba-tiba anak buah ayahnya datang menjemput Maria. Maria diberitahu kalau ayahnya meninggoy. Di rumahnya sudah banyak yang datang melayat. Paman Maria bernama Lawrence pun datang. Lawrence datang bersama Simon. Upacara kematian Safir berjalan dengan hikmat dan dipimpin oleh pendeta bernama Paul. 6 bulan kemudian, Anthony kembali menghirup udara segar. Teman-teman Anthony bersiap menjemput Anthony di penjara. Anthony keluar gerbang dan menemui teman-temannya. Semua teman-temannya bahagia melihat Anthony yang sudah bebas dari hukumannya. Manoj memeluk Anthony dengan perasaan bangga. Mereka kumpul di rumah Anthony untuk merayakan kebebasan Anthony. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Di pagi hari, Anthony berkunjung ke tempat pendeta Paul. Pendeta Paul adalah teman dekat Anthony. Paul menyarankan kepada Anthony agar Anthony memberikan tempat tinggal untuk istri Safir. Karena sepeninggal Safir, istrinya kini menjadi luntang-lantung. Anthony yang sangat hormat kepada pendeta Paul itu langsung menyetujui saran Paul. Setelah rumahnya siap, Anthony menemui istri Safir bernama Jessie. Anthony meminta maaf atas perbuatannya yang tak sengaja membunuh Safir. Jessie hanya diam tak merespon perkataan Anthony, lalu pergi meninggalkan pria itu. Jessie terpukau dengan rumah yang diberikan oleh Anthony, karena rumah itu sangatlah besar. Jessie dan Maria senang bisa tinggal bersama di rumah pemberian Anthony. Di suatu hari, Anthony pergi ke kota kecil bernama Avaran. Di tengah perjalanan, Anthony tak sengaja hampir menabrak seorang perempuan cantik. Karena perempuan itu tidak ada yang luka, maka Anthony melanjutkan perjalanan. Ternyata perempuan itu bernama Maya. Dia adalah perawat yang ditugaskan untuk merawat pengusaha terkenal bernama Avaran. Avaranlah yang membuat daerahnya menjadi maju, sehingga daerah itu dinamakan sesuai dengan namanya untuk mengenang perjuangannya. Kini Avaran sudah tua, dan ia juga tak bisa melihat lagi. Kesehatan Avaran sudah mulai menurun. Kini Maya yang akan dipercayai untuk merawat segala kebutuhan Avaran. Avaran selalu membawa kitab sucinya. Di sisi lain, Anthony didatangi seorang polisi bernama Pramod. Pramod datang bersama keponakannya yang terlihat sedang luka. Pramod meminta bantuan kepada Anthony. Saat ini Pramod sedang ada masalah dengan Lawrence. Pramod ingin Anthony membereskan sengketa resort milik Pramod dan Lawrence. Simon, sepupu Lawrence, juga kemarin menghajar keponakan Pramod hingga keponakannya terluka. Anthony mau membantu membereskan permasalahan Pramod. Namun, Anthony meminta bayaran mahal karena resikonya juga besar. Pramod menyetujui syarat Anthony. Kini Pramod dan Anthony menjadi klien. Anthony membawa anak buahnya mendatangi resort milik Pramod. Di resort, Anthony bertemu dengan Lawrence dan Simon. Anthony berbicara baik-baik kepada Lawrence. Anthony mengatakan agar Lawrence membagi rata penghasilan dari resort itu kepada Pramod. Anthony juga mengancam Lawrence akan meledakkan resort ini jika Lawrence tak mau mematuhi perintah Anthony. Lawrence yang ketakutan dengan ancaman Anthony, akhirnya menyetujui perintah Anthony. Keesokan harinya, Lawrence membuat acara untuk memberikan pengumuman kepada semua pengunjung kalau resort ini adalah kerjasama antara Lawrence dengan Pramod. Anthony juga datang di acara tersebut. Lawrence yang melihat Anthony lalu menghampiri Anthony. Lawrence terlihat tidak suka dengan Anthony. Sepulang dari resort, Lawrence mengadakan pesta ulang tahun keponakannya bernama Noel. Noel adalah mahasiswa yang kuliah di kampus yang sama dengan Maria. Malam harinya, Anthony berkunjung di rumah Avaran. Mereka berbincang bersama. Saat itu Anthony tahu kalau perempuan yang hampir ia tabrak adalah perawat Avaran. Anthony berkenalan dengan Maya dan sedikit mengobrol. Di sisi lain,
Hujan turun begitu deras. Jessie yang pulang dari pasar jalan sendirian dengan payungnya. Jessie mengetahui kalau dirinya diikuti oleh Simon. Simon akan berbuat jahat kepada Jessie karena Simon kesal dengan Jessie. Simon tak terima karena Jessie menerima rumah pemberian dari Anthony, pembunuh suaminya itu. Jessie yang tiba-tiba diserang oleh Simon jadi kehilangan keseimbangan. Akhirnya Jessie terjatuh di atas kabel yang putus terkena sambaran petir. Jessie pun meninggoy. Simon langsung kabur meninggalkan Jessie. Maria terus menangis ditinggal Matoy oleh ibunya itu. Kini Maria menjadi yatim piatu. Paul membawa Maria untuk tinggal di kamar biarawati agar dia lebih aman. 3 hari kemudian, Anthony dan Avaran bertemu dengan Paul. Mereka mendiskusikan tempat di mana Maria akan tinggal. Paul dan Avaran dengan kompak meminta Anthony agar dia bisa menjaga Maria. Paul tidak percaya dengan Simon. Takutnya nanti Simon akan berbuat senonoh kepada Maria. Awalnya Anthony keberatan. Namun Anthony merasa bersalah karena telah membunuh ayah Maria. Sehingga kini Maria menjadi yatim piatu. Anthony juga tak mungkin menolak permintaan dari orang yang dia hormati itu. Dengan sedikit terpaksa, Anthony mengiyakan untuk menjaga Maria. Avaran kembali pulang dengan disetiri Maya. Di dalam mobil, Maya menanyakan soal Anthony. Avaran menceritakan masa lalu Anthony kepada Maya. Maya yang mengetahui kisah masa lalu Anthony menjadi sedih. Avaran mengatakan kalau Anthony adalah pria yang baik hati. Keesokan harinya, Anthony datang ke panti asuhan untuk menjemput Maria. Namun ternyata Simon juga datang. Simon datang untuk menjemput Maria. Simon lalu menarik Maria agar Maria ikut dengannya. Simon merasa dia lebih berhak atas Maria karena dialah saudaranya. Maria menolak ajakan Simon sampai-sampai Maria menendang Simon. Simon menjadi tersungkur. Anthony lalu membantu Maria karena anak buah Simon ikut menyerang. Simon dan anak buahnya kembali pulang karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Anthony. Lalu Anthony mengajak Maria dan mengantarkannya di asrama kampusnya. Di sepanjang jalan, Maria hanya duduk diam. Sesampainya di kampus, Maria meminta Anthony untuk segera pulang. Namun datang seorang dosen. Dosen itu meminta Anthony untuk menemui rektor. Rektor menyampaikan kepada Anthony kalau selama ini Maria selalu membuat masalah. Maria selalu berkelahi dengan mahasiswa lainnya. Keesokan harinya, Anthony mendatangi keributan yang ada di desanya. Di sana sedang ada warga desa yang menuntut kepada pemilik tanah yang membuat pagar rumah hingga ke jalan. Pagar itu membuat warga sekitar susah untuk lewat. Anthony menyewa bulldozer untuk menghancurkan tembok pagar itu, agar masalah warga cepat selesai. Kemudian Anthony mendapatkan telepon dari kampus Maria. Anthony diharap agar segera datang ke kampus. Di kampus, Anthony langsung berhadapan dengan rektor. Rektor mengatakan kalau Maria habis menghajar temannya hingga babak belur. Lalu Anthony menanyakan alasan Maria memukul temannya itu. Maria menjawab kalau temannya sudah lancang menyebut Maria anak pembunuh. Jadinya Maria tersulut emosi. Anthony kemudian meminta maaf kepada orang tua teman Maria itu atas tindakan Maria yang kasar kepada anaknya. Setelah itu Maria pergi meninggalkan ruang rektor kemudian disusul oleh Anthony. Maria kesal kepada Anthony karena sudah membungkukkan badan kepada orang tua temannya. Karena Maria merasa dia tidaklah bersalah. Seharusnya merekalah yang meminta maaf kepadanya. Anthony pergi ke rumah Avaran. Anthony menceritakan semua masalah yang dibuat oleh Maria. Namun Avaran hanya memberikan saran agar Anthony bersabar mendidik Maria. Di hari berikutnya,
Anthony kembali ditelepon oleh pihak kampus Maria agar Anthony kembali datang. Di kampus, Maria menghajar Noel sampai muka tak beraturan. Maria menghajar Noel tanpa ampun. Kini Maria kembali disidang oleh rektor. Maria dimarahi oleh rektor di depan orang tua Noel dan Anthony. Anthony kembali menanyakan alasan Maria. Maria mengatakan kalau Noel sudah sangat keterlaluan. Noel memfitnah kalau Maria sudah tidur dengan pembunuh ayahnya. Anthony yang mendengar alasan Maria, kini malah mensupportnya. Anthony menyuruh Maria untuk memukul Noel kembali. Dan Maria dengan cepat memukul Noel di depan rektor. Kali ini Anthony membela Maria di depan rektor. Anthony mengatakan kalau kali ini Maria hanya membela dirinya saja. Dan Noel memang pantas untuk dihajar. Di tempat lain, ada seorang tahanan yang kasar dan hebat. Selama di penjara, ia ditakuti oleh sesama tahanan. Para sipir pun takut kepadanya. Dia adik dari Safir bernama Tarzan. Lawrence yang mengetahui ponakannya babak belur karena ulah Maria, Lawrence tak tinggal diam. Lawrence menghubungi pengacaranya agar dia bisa membebaskan Tarzan dari penjara. Kini Lawrence ingin balas dendam kepada Anthony. Anthony dan teman-temannya berkumpul di sungai belakang rumahnya. Anthony mengatakan kepada mereka kalau saat ini Anthony sayang kepada Maria. Maria sudah dianggap seperti anak sendiri. Teman-temannya senang mendengar pengakuan Anthony. Esok harinya, Anthony mengadakan upacara peringatan kematian keluarganya di gereja. Banyak warga yang datang ikut mendoakan. Avaran dan Maya pun hadir dalam acara tersebut. Acara doa pun ditutup dengan makan-makan. Anthony kembali ditelepon oleh dosen Maria. Kali ini Maria mengadakan demo di kampusnya. Maria dan teman-temannya protes kepada rektor karena biaya SPP naik 20%. Maria tak ingin teman-temannya yang dari kalangan bawah tak bisa membayar SPP. Anthony kesal dengan Maria karena masih saja membuatnya malu dan harus datang di kampusnya. Karena dia selalu bikin masalah. Anthony tak bisa menahan amarahnya hingga Anthony menyakiti perasaan Maria. Malam harinya, Anthony bertemu dengan Paul. Anthony menceritakan kejadian tadi siang di kampus Maria, hingga Maria tersinggung dengan ucapan Anthony itu. Paul menyarankan agar Anthony meminta maaf kepada Maria. Seumuran Maria memang sedang dalam fase susah diatur dan mudah tersinggung. Ketika Anthony hendak pergi menemui Maria, tiba-tiba Anthony dikabari kalau saat ini ada banyak preman bayaran yang sedang menyerang pendemo. Salah satunya Maria. Anthony yang khawatir dengan kondisi Maria, lalu Anthony mengemudi dengan sangat kencang. Sesampainya di kampus, Maria sedang melawan para preman itu sendirian. Lalu Anthony segera membantu Maria. Dan teman-teman Anthony pun datang untuk membantu. Kemudian Anthony menemui rektor dengan melempar preman itu di depan rektor. Preman bayaran itu adalah suruhan dari sang rektor. Anthony geram dengan sang rektor. Lalu Anthony mengancam rektor agar ia tak jadi menaikkan SPP itu. Rektor pun menuruti perkataan Anthony. Lalu Anthony mendekati Maria untuk meminta maaf atas ucapannya kemarin. Namun Maria malah pergi meninggalkan Anthony. Beberapa hari telah berlalu. Anthony dan Maria masih belum baikan juga. Akhirnya Anthony mengalah. Ia mendatangi Maria di asrama. Anthony membelikan sepatu untuk Maria agar Maria mau memaafkannya.
Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Maria memaafkan Anthony dengan cara mau mencoba sepatu yang Anthony berikan. Namun saat dicoba, ternyata sepatunya sangatlah besar. Hal itu membuat mereka tertawa. Kemudian Anthony membawa Maya untuk menghirup udara segar. Maya dan Anthony berkeliling desa. Mereka kembali ke asrama untuk mengambil barang-barang Maya, karena Anthony mengajak Maya untuk tinggal di rumahnya. Setibanya di rumah, Maya melihat terdapat foto ibunya yang disejajarkan dengan keluarga Anthony. Maya terharu dengan perlakuan Anthony. Saat Maria hendak ke kampus, Anthony selalu mengantar Maria. Selesai kuliah, Maria mengajak Anthony agar dia diantarkan ke makam ibunya. Saat ini Maria sangat merindukan ibunya. Di saat weekend, Anthony mengajak para warga berlibur bersama. Anthony menyewa bis untuk transportasi mereka. Para warga senang dengan cara itu. Di malam harinya, Pendeta Paul mengunjungi rumah Anthony. Paul mengatakan kalau saat ini ada berita fitnah dari Lawrence kalau Anthony dan Maria sudah tidur bersama. Anthony harus mengklarifikasi soal fitnah itu. Pagi harinya, Anthony dan Maria datang ke gereja. Di gereja sudah banyak para warga yang menunggu berita kebenarannya. Di sana, Lawrence mengatakan kalau Anthony seharusnya tidak tinggal bersama dengan Maria, karena mereka bukanlah keluarga. Mereka harus segera dipisah. Lalu Maria memotong pembicaraan Lawrence. Maria mengatakan kalau dia sebenarnya bukanlah anak kandung Safir. Ayah kandungku bernama Raffi. Ayahku pergi meninggalkan ibuku sejak aku di dalam perut ibuku. Ibuku menikah dengan Safir setelah Maria lahir ke dunia. Ibuku selama ini menyembunyikan hal itu agar tak menjadi gosip para warga. Safir sebenarnya orang yang jahat. Dia selalu berusaha memperkaos Maya. Jadi ibunya menyuruh Maya untuk belajar bela diri agar Maya bisa melawan Safir dan bisa melindungi dirinya sendiri. Ibunya Maya sangat membenci Safir. Ibunya selalu berdoa agar Safir segera mati saja, dan itu dikabulkan melalui Anthony. Ibunya di alam sana pasti senang melihat Maya saat ini hanya tinggal dengan Anthony. Anthony dianggap penyelamat bagi ibunya Maya. Anthony yang baru tahu cerita aslinya, kini Anthony tak merasa bersalah lagi kepada Maya karena sudah membunuh Safir. Setelah mendengar klarifikasi dari Maya, maka Pendeta Paul mengizinkan Maria untuk tinggal dengan Anthony. Menurut Pendeta Paul juga, Maya akan lebih aman jika tinggal dengan Anthony. Walaupun Pendeta Paul sudah mengizinkan, masih saja ada yang menentangnya. Lalu Anthony memukul orang yang ngeyel itu. Beberapa hari kemudian, Anthony diberi kabar temannya kalau ada pengusaha nakal bernama Arjunan. Pengusaha nakal itu akan menggusur warga karena akan memperluas usaha pertambangannya. Kemudian Anthony akan menemui Arjunan. Anthony ingin membicarakannya dengan baik-baik kepada Arjunan. Anthony bersama Pendeta Paul berkunjung ke tempat Arjunan. Setibanya, Anthony membicarakan permasalahan warga kepada Arjunan. Namun Arjunan tidak bisa diajak bicara dengan baik. Arjunan tetap ingin menggusur warga. Tiba-tiba anak buah Arjunan membuka pintu mobil dan mengenai tubuh warga hingga terjatuh. Anthony kesal dengan anak buah Arjunan. Kemudian Anthony menghabisi anak buah Arjunan. Setelah semua tumbang, Anthony kemudian menyerang Arjunan dan menancapkan kapak tepat di samping kepala Arjunan. Anthony mengusir Arjunan dan semua anak buahnya untuk segera pergi dan jangan pernah mengusik para warga lagi. Di suatu hari, datanglah Tarzan ke bengkel temannya Anthony bernama Johnny. Tiba-tiba Tarzan menusuk Johnny dan Johnny pun tak sadarkan diri.
Tarzan mengatakan kepada Johnny kalau dia akan datang membunuh Anthony beserta teman-temannya. Johnny berlumuran darah dan dia dilarikan ke rumah sakit. Anthony yang mendengar kabar temannya terluka kemudian menuju ke rumah sakit. Saat Johnny telah sadar kembali, Johnny mengatakan kepada Anthony kalau ia terluka karena ulah Tarzan. Tarzan juga mengatakan kalau akan membunuhnya. Anthony emosi dan marah kepada Tarzan. Kemudian Anthony dan Paul menemui polisi Pramod. Anthony meminta bantuan kepada Pramod agar Pramod mengatasi Tarzan. Namun jawaban Pramod mengecewakan. Pramod tak bisa berbuat apa-apa mengenai Tarzan karena Tarzan mempunyai backingan polisi atasan dan banyak ditakuti oleh polisi bawahan seperti Pramod. Anthony tak punya pilihan lain selain dia sendiri yang harus menangani Tarzan. Anthony menelpon Avaran kalau ia akan menemui Tarzan. Namun Avaran tak menyetujuinya karena Avaran takut kalau Anthony terbunuh. Sebelum Anthony menemui Tarzan, Avaran akan menemui Tarzan terlebih dahulu. Avaran yakin Tarzan akan menghormatinya dan mendengarkan nasihatnya. Setibanya Avaran di tempat biasa Tarzan nongkrong, Avaran yang ditemani Maya berbicara kepada Tarzan. Avaran bicara banyak kepada Tarzan, namun Tarzan tak mau mendengarkan nasihat Avaran. Tarzan yang tak terima dengan nasihat Avaran, lalu Tarzan menendang Avaran dengan sangat kuat, membuat Avaran jatuh terjungkal. Semua orang di sana terkejut melihat Avaran yang diperlakukan semena-mena kepada Tarzan. Karena selama ini, Avaran menjadi panutan semua warga. Kemudian Avaran dibantu Maya untuk kembali masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Avaran memberikan kitab sucinya kepada Maya. Avaran ingin Maya memberikan kitab suci itu kepada Anthony. Saat Avaran dan Maya sampai di rumahnya, seperti biasa Maya membukakan pintu mobil untuk Avaran. Saat Maya akan membantu Avaran keluar mobil, tiba-tiba tubuh Avaran sudah lemas dan dingin. Avaran telah meninggal dunia terserang penyakit jantung yang ia derita. Maya syok dengan meninggalnya Avaran dengan tiba-tiba. Avaran dimakamkan dengan hikmat. Pendeta Paul memimpin upacara kematian Avaran. Setelah upacara selesai, Anthony mengatakan kepada Paul kalau Anthony akan balas dendam kepada Tarzan. Tarzan sudah sangat kelewatan. Anthony berpesan kepada Paul untuk menjaga Maria kalau nanti Anthony pulang tinggal nama. Dan Maria nanti yang akan mewarisi bisnis Anthony. Anthony juga mengatakan kepada Maria kalau Maria harus menjadi dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Anthony sangat menyayangi Maria. Maria sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Anthony sangat senang bisa bertemu dengan Maria. Maria menangis dengan ucapan Anthony, seolah-olah mereka tidak akan pernah bertemu kembali. Maria tak mau ditinggalkan oleh Anthony. Kemudian, Anthony beserta teman-temannya pergi untuk menemui Tarzan. Maya yang diberi pesan Avaran untuk memberikan kitab suci Avaran, lalu pergi mengejar Anthony, namun Maya tetap tak bisa mengejar laju mobil yang kencang. Kemudian Maya membuka kitab suci itu. Di dalamnya terdapat sebuah pistol. Di malam harinya, Anthony menemui Tarzan di Resort Lawrence. Di sana, Tarzan sedang bersama Simon. Dengan penuh amarah, Anthony tanpa basa-basi langsung menghajar Tarzan. Mereka duel dengan sengit, mereka saling pukul, dan Anthony berhasil mematahkan kaki Tarzan dan membanting Tarzan. Kemudian Tarzan tercebur di dalam kolam renang. Di belakang Anthony, Simon memegang bedil dan mengancam Anthony akan menembaknya. Anthony dengan cepat mengambil bedil itu. Simon dan Anthony saling memperebutkan bedil dan tak sengaja Simon menembak Tarzan. Nyawa Tarzan langsung melayang.
Anthony yang berhasil mengambil bedil itu lalu memukul Simon hingga Simon terjatuh di atas kabel yang terkelupas, hingga Simon tewas kesetrum. Anthony yang merasa musuhnya sudah kalah, dengan santai pergi meninggalkan tempat itu. Namun tak menyangka, dari belakang Anthony ditusuk oleh Lawrence. Setelah itu, Lawrence kabur meninggalkan Anthony. Di saat Lawrence kabur, di depannya ada Maya yang menodongkan pistol kepadanya. Dengan lemas, Anthony mengejar Lawrence. Anthony melihat Maya sedang menodongkan pistol kepada Lawrence. Anthony tak ingin Maya menjadi pembunuh. Dengan sakit, Anthony memukul Lawrence dengan kencang, hingga Lawrence terjatuh dan meninggoy. Anthony yang sudah tak berdaya itu langsung ditolong Maya dan dibawa ke rumah Avaran untuk diobati. Beberapa minggu telah berlalu, keadaan di desa tempat tinggal Anthony sudah lebih tenang. Terlihat Maria sedang audisi kickboxing, dan Maria berhasil keluar menjadi juara. Anthony sangat bangga kepada Maria. Anthony dan Maria berjalan keliling desa. Di perjalanan terlihat foto almarhum Lawrence. Maria tidak sedih dengan meninggalnya pamannya itu, karena Maria tahu kalau pamannya adalah orang yang sangat jahat. Mereka berhenti di gereja karena ingin bertemu dengan pendeta Paul. Di sana, Paul mengatakan kepada Maria kalau di dalam ada ayah kandung Maria. Ayahnya ingin bertemu dengan Maria. Maria yang baru pertama kali melihat ayah kandungnya itu pun sedikit terkejut. Ayah kandung Maria adalah konglomerat yang mempunyai kekayaan fantastis. Dia jauh-jauh ke gereja, ingin bertemu dengan Maria dan ingin membawa Maria tinggal bersamanya. Maria mengatakan kepada ayahnya kalau ia senang bisa bertemu dengannya. Namun Maria tak akan pernah pergi dari desa kelahirannya. Maya tak ingin hidup bersama ayahnya. Ayah Maria kecewa dengan keputusan Maria. Namun dia juga memakluminya karena memang dia tak pernah mengurusnya dari kecil sehingga Maria asing kepadanya. Kemudian Maria berbalik badan dan memandang Anthony. Lalu Maria dengan keras memanggil Anthony dengan sebutan ayah. Anthony bahagia mendengar itu. Anthony juga sangat menyayangi Maria. Anthony tak mau Maria meninggalkannya. Paul juga ikut bahagia dengan kebersamaan Anthony dengan Maria. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman film Bollywood berjudul Anthony. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jikalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen sebanyak-banyaknya, share ke rekan kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video-video menarik dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Bye!